Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini melainkan tetap dalam beragama Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri yang mengaku bertakwa kepada Allah selalu menyiapkan dirinya untuk hari esok. Hari esok adalah yang pertama, hari agar kita hidup lebih baik dari hari ini. Ibu-ibu mau hidup lebih baik tidak besok? Ibu-ibu mau hidup lebih baik tidak? Mau ya? Atau ada yang tidak mau? Pasti mau semua. Bapak-bapak mau hidup lebih baik besok? Mau. Bapak yang menang. Artinya Allah mengingatkan kita, kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, siapkan diri kita untuk hidup lebih baik besok. Yang kedua, hari esok adalah dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menyampaikan hari siap kalau dipanggil Allah. Kapan saja dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan siap. Sekali lagi saya mau tanya suara ibu-ibu, dengar suara masnya. Kepingin mau bertemu dengan Allah? Bapak-bapak mau bertemu dengan Allah? Mau. Mati dulu. Mati dulu, betul tidak? Mati dulu baru bertemu dengan Allah. Siapa mau mati duluan? Aduh, saya, ibu bapak duluan, saya kemudian boleh. Atau saya kemudian, ibu bapak duluan juga boleh. Sama toh? Sama ya, tidak apa-apanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat pesan ayat Allah ini, maka ingatlah oleh kita bahwa hidup kita di dunia ini tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kembali, mau sembah kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai aktivitas, semua kegiatan yang kita lakukan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih buat ibu-ibu yang menjadi panitia. Kami bapak-bapak walaupun tidak terlibat langsung, hari ini kami juga hadir. Bahwa hari ini kita bertemu dikarenakan ada sebuah momentum besar, ada sebuah peristiwa yang sudah menjadi budaya, kebiasaan, habit umat Islam. Wabil khusus umat Islam di Indonesia, bagian ASEAN, termasuk kita di Tebloro. Apa kebiasaan kita? Saban tahun kita selalu berusaha memperingati peristiwa besar ini, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang sahih diterangkan, setiap ada orang menyebut Muhammad, yang kita sambung adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis sahih. Ya. Kalau begitu salat Ustaz yang kami sambung sallallahu alaihi wasallam, tidak.
Tapi hadis yang menerangkan adalah begitu dengar orang menyebut Nabi Muhammad SAW, semua umat Islam harus sambung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada ingatkan kita, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja mau selawat pada Rasul, apalagi kita umatnya. Kembali pada persoalan kita. Hari ini kita dipertemukan untuk mengingat sebuah acara besar, momentum yang sangat bermartabat buat umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Isra itu apa? Isra adalah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari yang diperjalankan oleh Allah dan dikelilingi oleh keberkahan Allah. Allah ingin memperlihatkan tanda kebesaran Allah, memberi keberkahan yang bagus. Ini manusianya adalah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa ini. Perjalanan pada malam hari. Saya ulangi, Isra peristiwa perjalanan Nabi yang diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu bapak sekalian, kenapa sebuah masjid di Palestina disebut Aqsa? Al-Aqsa itu artinya jauh, karena letak masjid itu jauh dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yang identitas di Mekah dibanggakan ada sebuah batu hitam namanya Ka'bah. Yang hasil penelitian terakhir dari seorang profesor di Amerika Serikat bahwa Ka'bah itu menjadi sentral hidupnya dunia ini, sumbu poros utama dunia ini. Kalau hancur Ka'bah, dunia ini hancur. Kalau Ka'bah masih ada, maka dunia ini masih ada. Oleh karena itu, maka kalau wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayatu rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam 3 serta 4 malam kita bangun untuk sholat malam. Pada saat seperti itu, Sidratul Muntaha itu diberi sinar oleh Allah dan buka dari Sidratul Muntaha menuju ke bumi, terutama porosnya di Mekah Al-Mukarramah. Maka saat itu seluruh dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina itu menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada 3 hadis yang menceritakan. Yang pertama, mau dengar ibu bapak? Mau dengar? Siap ibu-ibu mendengar Ustaz Yusuf sampaikan? Siap? Yusuf itu orangnya ganteng loh. Yusuf itu orangnya pintar loh pengajar. Senang mereka karena Tuki Hajar hari ini saya panggil mereka ibu itu. Dalam hati kecil paling jauh di bapak tua kita sudah masuk bahasa Inggris dulu mampus kita. Sekarang tidak lagi, tidak ada apa-apa lagi. Nah, hadis yang pertama, Rasul satu malam itu bapak ibu sekalian tidur di Masjid Haram, di Masjidil Haram di Mekah itu. Beliau sedang tidur, datang 3 orang manusia. Begitu masuk, melihat Rasul sedang tidur, orang pertama bilang, siapa dia? Orang kedua jawab, dia manusia yang terbaik dari semua kaum yang ada di sini. Manusia orang ketiga jawab, kalau begitu ambillah dia. Habis hilang, Rasul kaget, orangnya tidak ada lagi. Rasul tidak sempat bercerita dengan mereka, hilang. Pada kesempatan yang lain datang lagi mereka, lalu tanpa ada kompromi apa-apa,
mengangkat Rasul itu pindah dari tempat itu menuju ke air Zam-Zam punya tempat. Nah, sampai di situ, tapi waktu diangkat Rasul oleh 3 orang menuju ke tempat yang ada air Zam-Zam itu, Rasul sudah dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di tempat itu, Jibril membelah dada Rasul dari leher ini sampai di dada ini. Dibelah oleh Jibril dengan tangannya sendiri, dikeluarkan perut hatinya, dikeluarkan semua, dibersihkan, kemudian diisi kembali dengan emas dan hikmah. Emas dan hikmah itu walaupun disawab dalam pandangan kajian Islam cerita hadis Rasulnya seperti itu. Diisi kembali oleh malaikat Jibril karena sudah bersih dadanya sebagai manusia biasa, dimaksudkan oleh Allah, artinya dilebihkan manusia itu oleh Allah, lalu ditutup kembali. Itu cerita yang pertama. Cerita pada hadis yang kedua, Rasul sedang tidur, sedang duduk sambil berbaring, datang seorang manusia, tapi Rasul sudah tahu bahwa ini adalah malaikat Jibril. Lalu membawa ada 2 gelas, 1 gelas arak, 1 gelas susu, ditaruh di depan. Rasul tidak tahu manusia siapa, tapi paling dalam dia tahu ini adalah Jibril alaihissalam. Lalu Rasul pilih air susu segelas itu. Begitu selesai dia pegang, lalu ditanya. Lalu dijawab oleh Jibril, yang kamu pilih adalah itulah yang benar dan itulah fitrah kehidupan engkau dan umatmu. Itu hadis yang kedua. Ini peristiwa persiapan menuju Israel. Hadis yang ketiga, Rasul tiba-tiba didatang seekor burung yang namanya burak itu. Lalu Rasul menunggangi burak itu, berangkatlah dengan terbang begitu cepat, makanya dalam semalam selesai dia berangkat pergi dan pulang. Lalu dia berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa diikat oleh Rasul binatang itu di tempat para nabi dulu mengikat binatang mereka. Lalu Rasul masuk ke Masjid Al-Aqsa itu lalu sholat 2 rakaat. Bertolak belakang setelah selesai kisah 3 hadis yang ambil singkat ini, lalu dengan keberkahan Allah, kebesaran makna Allah, maka berangkatlah seorang Nabi Muhammad SAW itu dari Masjid naik ke Sidratul Muntaha. Dari sekian Nabi dan Rasul yang dipertemukan Rasul paling pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Salam habis Nabi Adam, saya harus cerita singkat supaya hikmah yang akan mengantarkan ke depan. Lalu terus bertemu lagi, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam cerita itu dari langit 1 sampai 7 itu ada yang mempesankan umatmu itu terlalu kecil Muhammad, kenapa kau terima sholat yang begitu banyak, kembali lagi, dia kembali minta lagi mohon pada Allah sampai terakhir dapatlah sholat 5 waktu ini. Singkat cerita, hadisnya panjang dalam beberapa kitab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih bisa ikut yang saya ceritakan? Masih bisa ikut? Oke, kita lanjut. Akhir perjalanan Rasul berada di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Rasul kita Muhammad SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menerima langsung perintah sholat 5 waktu. Nah, terakhir masih ada Nabi Allah yang memberitahu masih terlalu berat, beliau sudah malu mau kembali menghadap Allah, maka itu menjadi sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu beliau kembali turun ke bumi. Pada malam itu juga beliau kembali ke Masjidil Haram. Yang menarik adalah besok paginya setelah peristiwa itu, ini kan berhadapan dengan kufar Quraisy. Orang mulai cerita sana sini, tapi Rasul sudah diingatkan oleh Jibril alaihissalam untuk tidak boleh menceritakan peristiwa itu dari mulut Rasul Muhammad SAW. Tidak boleh, diam. Lalu yang lain yang menceritakan. Begitu cerita, kebanyakan orang adalah mengatakan Muhammad itu gila apa? Sihir apa itu Nabi Muhammad? Masa Masjidil Haram dan Aqsa yang begini jauh sekali
waktu satu malam beliau pulang bisa naik langit sampai 3 bertemu Allah lagi, zikir besar penyuluh. Nah, sampai balik lagi pada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Begitu sahabat dengar cerita ini, orang lain pada tidak percaya, maka beliau menyatakan